Saya sempat lihat ada berita kalau lagi ada konflik gitu yang terjadi di sana. Dari luar banyak berita atau heboh ya terkait dengan eskalasi di mana Israel menyerang Iran ya pada saat itu ya. Mas, ini gimana kita di sana? Kebetulan sekarang nih lagi ada konflik nih Israel dengan Iran. Nah, mereka itu sangat khawatir sekali tentang hal itu. Ini kita lokasinya jauh. Dengar suara bom atau mungkin tembakan itu tidak ada ya selama di sana. Assalamualaikum Sobat Ceria, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Mince mau sharing tentang destinasi yang banyak orang mau ke sana tapi takut karena berita dan isu-isu yang beredar. Padahal ternyata nggak semenakutkan itu loh. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak sih destinasinya tuh ke negara yang mana? Yaps, Palestina. Bagian dari napak tilas di bumi para nabi ini, seperti Mesir, Palestina, dan Jordan, banyak orang yang mau ke sana, tapi tadi masih banyak yang takut. Nah, Mince hari ini tentunya nggak sendirian. Mince sudah ditemani dengan narasumber salah satu tour leader dari Ceria Holiday yang baru saja pulang membawa grup napak tilas di bumi para nabi. Assalamualaikum Mas Muazzin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asri. Nah, gimana kabarnya nih Mas Muazzin? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini baru pulang ya dari bawa grup napak tilas di bumi para nabi ya? Iya, baru banget ini kita pulang nih baru banget. Kalau kemarin ini karena baru pulang ya, kan berarti masih hangat ya. Boleh tahu dong, boleh di-share kemarin bawa berapa banyak peserta sih untuk ke trip yang ini nih? Nah, untuk pesertanya kita ada 42 packs. 42. Oh, iya. 42 banyak ya berarti banyak. Ya. Dan kita sebenarnya ada 2 tour leader. Oh, gitu. 2 tour leader. Karena tadi dengan jumlah packs yang banyak. Iya, betul sekali. Oh, gitu. Karena memang biasanya mungkin awamnya tuh sekitar di antara 25 atau 30 kali ya. Berarti dengan jumlah packs yang banyak ini akhirnya Ceria memberangkatkan atau memfasilitasi dengan adanya 2 tour leader. Iya, betul. Biar tamunya juga cukup nyaman. Juga nyaman. Berarti 2 bus. Kita 1 bus, cuman memang busnya ini tuh cukup besar sekali. Oh, kapasitas yang besar. Iya, kopernya pun alhamdulillah muat, masih banyak space-nya. Jadi jangan takut karena banyak tamunya, tapi mungkin busnya 1 nggak muat, ini muat banget. Jadi cukup. Gitu. Oh, berarti dengan peserta yang sebanyak itu, Ceria memfasilitasi bus yang memang kompatibel untuk segitu banyak peserta gitu ya. Artinya berarti Sobat Ceria nggak perlu takut tadi busnya kekecilan atau takut kopernya nggak muat gitu. Oke, baik. Nah, dengan peserta sebanyak itu, kira-kira nih Mas Muazzin sebagai tour leader gitu ya, repot nggak sih menghandle sebanyak itu pesertanya? Kalau dibilang repot sih enggak ya, karena alhamdulillah sih berjalan dengan lancar. Kebetulan memang kita juga ada 2 tour leader. Selain 2 tour leader juga di sana kita juga dibantu dengan guide lokal. Oh, guide lokal. Jadi insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Berarti kalau nggak ada kata repot lah ya, selagi memang semua bisa dikondisikan dengan baik. Betul. Gitu ya. Oke, baik. Nah, tadi ngomong-ngomong soal tour guide gitu ya, karena ini ada 3 destinasi, 3 negara yang berbeda gitu ya. Kalau untuk tour guide-nya sendiri, dia hanya 1 atau ada di setiap negara tersebut? Jadi Mbak Sri, kita untuk tour guide itu memang kita di setiap negara itu ada beda-beda tour guide ya. Ini memang ketentuan dari negara tersebut, di mana setiap negara punya guide yang memang menguasai medannya masing-masing gitu. Jadi ya misalkan di Mesir itu kita ketemu dengan Mr. Ahmed dan Masya Allah, alhamdulillah beliau sudah cukup berpengalaman dan tamu juga cukup nyaman, asik sekali. Mungkin bisa dilihat dari videonya di depan sudah atau ada mungkin juga dengan pembawaannya ya, pembawaan tour guide iya. yang bisa membuat tamu-tamu itu nyaman berarti gitu ya selama perjalanan gitu. Nah, betul. Baik. Ya, karena bahasa Indonesianya juga cukup lancar sekali beliau. Berarti memang guide-guide ini yang Ceria memfasilitasi dengan guide tersebut, memang mereka proper dengan bahasa Indonesia gitu, yang artinya tamu-tamu Indonesia atau ya tamu-tamu Ceria merasa nyaman dan merasa jelas dengan apa yang disampaikan gitu berarti ya. Betul sekali. Bahkan mereka sudah pernah ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan sangat baik. Gitu. Mungkin itu salah satu alasannya kenapa mereka proper bahasa Indonesia, karena mereka sudah pernah ke Indonesia gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau terkait destinasi ya, kalau tadi kan sudah ada tour leader kita tahu dan tour guide. Nah, kalau destinasi nih ya,
ngomong-ngomong destinasi pertama itu ya, destinasi pertama tuh kemana sih gitu? Mungkin banyak Sobat Ceria yang pengen tahu tours Napak Tilas tuh kemana aja sih, dan biasanya hari pertama itu atau destinasi pertama di Mesir itu tuh kemana sih gitu? Iya, saya rasa nggak perlu saya ceritakan semua ya. Mungkin di-spill dikit aja gitu ya, biar mungkin aja. Sobat Ceria yang tadinya kepo-kepo gitu, setidaknya bisa dapat spillan sedikit gitu. Iya, jadi kita hari pertama di Mesir itu kita mengunjungi piramid. Oh, piramid, baik-baik. Mas Aul itu salah satu keajaiban dunia ya, yang dimiliki Mesir. Di sana juga kita cukup ya asik sekali, tamu-tamu ya foto-foto, have fun lah intinya. Baik. Dan itu yang memang mungkin bisa dibilang salah satu yang ikonik ya kalau kita ke Mesir gitu ya. Oke, baik. Terus kita juga mengunjungi salah satu museum yang menyimpan mumi ya. Kita tahu ya Mesir itu punya banyak mumi. Nah, salah satunya di sana mungkin ada Firaun ya di sana. Nah, itu kita masuk ke sana, tapi saya nggak dapat dokumentasinya, Mbak, karena di sana nggak boleh ya, nggak boleh foto, video itu. Jadi kalau nggak kita sembarangan ya? Nggak sembarangan, makanya di dokumentasi kita juga tidak ada gambar mumi. Tapi memang di sana ada yang wujud aslinya, itu ada mumi cukup banyak sekali di sana. Baik. Berarti ini sebenarnya bisa jadi salah satu concern untuk mungkin Sobat Ceria yang mau berkunjung ke sana dalam rangka Napak Tilas di Bumi Para Nabi ini, bahwa tidak boleh sembarangan mendokumentasikan berarti ya. Betul sekali. Gitu. Oke, baik. Jadi ada memang hal-hal yang kita bisa dokumentasi dengan secara bebas, tapi juga ada yang cukup dinikmati saja dengan mata telanjang lah, katakan kayak gitu ya. Oh, oke, baik. Nah, kalau misalkan ada yang ketahuan ngambil foto, kira-kira tuh pernah ada kasus nggak sih, atau Mas Muazzin pernah dengar nggak sih gitu, ada yang mendokumentasikan terus entah dia ditangkap atau kayak gimana gitu, pernah dengar nggak sih Mas Muazzin tuh? Bukan pernah dengar lagi, kemarin saya lihat sendiri ya, tapi bukan dari tamu kita ya, alhamdulillah kita nggak ada ya. Tamu yang nakal ini berarti wisatawan dari lain ya? Dari negara lain juga, itu ada yang ketahuan, itu langsung suruh dihapus di situ. Di saat itu juga? Di saat itu juga harus dihapus. Nah itu berarti Sobat Ceria harus hati-hati banget, nggak boleh nakal. Kalau memang tidak boleh mendokumentasikan, jangan. Berarti ada saatnya atau ada tour leader yang menginfokan ya, oh ini boleh foto, ini tidak boleh. Gitu. Sebelumnya kita juga informasikan bahwa di sini tidak boleh foto ya. Gitu. Baik. Memang ada saat-saatnya kita boleh dan tidak boleh gitu ya. Oke, baik. Oke. Selanjutnya nih, kalau untuk di Mesir ya, saya sebenarnya agak curious juga sih. Di sana tuh kan outdoor ya, aktivitasnya outdoor ya kalau saat di Mesir yang di piramid itu ya. Iya, betul. Kalau kemarin Mas Muazzin karena berangkat bulan April ya, kan kalau di negara-negara tertentu tuh April ikonik dengan musim semi ya, gitu ya, yang sejuk ya. Nah kalau di Mesir sendiri gitu ya, yang notabene padang pasir, kemarin cuacanya gimana kalau pas Muazzin dan grup itu berangkat? Kalau cuaca sedang ya, jadi nggak terlalu panas, jadi nggak dingin juga, jadi cukup nyaman lah, jadi nggak terlalu panas juga, walaupun memang itu outdoor, tapi menurut saya itu nggak ini ya, maksudnya nggak bikin kita panas banget gitu ya. Nggak nyaman gitu ya. Oh baik. Iya. Jadi mataharinya terik, tapi nggak sepanas itu gitu ya. Betul. Oke, baik. Iya, jadi kemarin juga tamu-tamu ya cukup lama juga di sana ya, sewa foto, berfotoria lah, menikmati dengan gitu. Cuaca yang mendukung lah ya. Mendukung. Baik, berarti bisa jadi salah satu rekomendasi kali ya untuk Sobat Ceria yang mau berangkat ke Napak Tilas di Bumi Para Nabi, bisa salah satunya di bulan April gitu ya. Mungkin tahun depan ya, semoga ada rezekinya gitu ya. Nah, lumayan banget nih Mas Muazzin udah spill sedikit untuk saya dan untuk Sobat Ceria di rumah. Yang kalau masih penasaran, sebenarnya harus langsung cek sosmednya Ceria aja ya Mas Muazzin ya. Oke, menuju ke destinasi selanjutnya, destinasi atau negara yang saya yakin sebenarnya banyak banget orang mau ke sana, terutama umat muslim gitu ya. Tapi mereka takut gitu, yang sebenarnya niatnya sudah benar-benar yakin gitu ya, niatnya sudah 100% lah ya katakan. Tapi tadi maaf untuk rasa yakinnya agak tertutup atau agak turun karena tadi rasa takut gitu ya. Nah, itu Palestina gitu ya. Nah, bertepatan dengan keberangkatan Mas Muazzin dan grup Ceria kemarin gitu ya, saya sempat lihat ada berita kalau lagi ada konflik gitu yang terjadi di sana. Nah, itu tuh bagaimana gitu keadaan atau kondisi di sana, terus juga mungkin reaksi atau responnya dari tamu-tamu Ceria tuh gimana, Mas? Alhamdulillah ya, selama saya menjalankan tur di Palestina itu cukup aman ya.
Dan itu memang tidak ada suatu hal yang mengganggu kita dalam beribadah selama di sana ya. Dan tamu juga cukup senang di sana karena memang tidak ada hal-hal yang mengganggu kita gitu. Mungkin dari luar banyak berita atau heboh ya terkait dengan eskalasi di mana Israel menyerang Iran ya pada saat itu ya. Oh, jadi konfliknya itu antara Israel dengan Iran. Oh, gitu. Iya, Baik. kebetulan. Dan memang katanya saya juga sempat dapat kiriman beberapa video dari tamu menanyakan terkait keamanan di sana. Baik. Terus saya langsung konfirmasi kepada guide di sana. Dan guide juga menjelaskan bahwa ini kita lokasinya jauh dari sana gitu. Itu sekitar 200 km ya. Berarti lumayan jauh. Dan ya? alhamdulillah kita selama di sana juga nggak pernah lihat yang namanya atau dengar suara bom atau mungkin tembakan itu tidak ada ya selama di sana. Karena tadi jauhnya itu. Jauhnya gitu itu. ya. Dan kebetulan memang di sana juga kita posisinya ada di Yerusalem ya. Yang dimana Yerusalem ini adalah lokasinya Al-Aqsa dan kebetulan memang di situ juga ada tembok ratapan di sebelahnya. Baik. Dan ini memang dijaga ketat sekali oleh polisi atau tentara Israel ya. Oh, baik. Jadi bukan Palestina, di sana tidak ada. Saya belum pernah lihat yang namanya tentara Palestina. Saya nggak tahu ya ini. Kalau saya tanya ke guide itu katanya politik di sana sangat sulit dijelaskan gitu. Oke. Berarti sudah terlihat dari situ ya dengan penjagaan yang ketat yang sebenarnya wilayahnya siapa tapi yang jaga siapa gitu ya. Iya, nah itu dia. Makanya ya ayolah kita berkunjung ke Palestina. Kita ramaikan bunga Al-Aqsa gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Berarti sebenarnya ketika ada konflik tadi itu yang dimana ada isu-isu atau ada oknum-oknum tertentu yang membuat itu tuh semakin menakutkan atau jadi bikin orang-orang tuh ternyata tuh semenakutkan ini gitu, semenyeramkan ini gitu. Padahal ternyata sebenarnya tidak gitu ya. Tidak ya. Alhamdulillah semuanya aman gitu ya. Alhamdulillah aman. Pada saat kita masuk ke Al-Aqsa juga itu ya tidak ada masalah gitu. Memang ada pengecekan di sana, penjagaan oleh polisi Israel di sana ya. Dan ketika kita mau masuk untuk wajah-wajah Asia ya seperti Indonesia, Malaysia, Singapura misalkan itu mereka cukup ramah sekali ya. Untuk polisi-polisinya itu cukup ramah sekali. Bahkan mereka menyapa kita gitu dengan ramahnya. Oh, berarti di sana sebenarnya aman gitu ya Mas ya untuk situasi dan kondisi di sana gitu ya. Oke, kalau dari tamu-tamu juga berarti mereka sebenarnya udah bisa ngeliat secara langsung dan aman gitu ya. Tapi masih ada rasa takut-takut gitu nggak sih Mas yang mereka mungkin Mas Muazzin ini gimana atau nanti besok ada lagi nggak ya yang kondisi-kondisi seperti yang maksudnya yang ada konflik gitu. Mereka masih ada rasa takut gitu nggak sih Mas Muazzin? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Selama kita di sana juga memang tidak ada hal-hal yang ditakutkan oleh tamu sebelumnya ya. Gitu jadi ya. Sebelumnya memang tamu banyak yang nanya ke kita ya, Mas ini gimana kita di sana, kebetulan sekarang nih lagi ada konflik nih Israel dengan Iran. Nah mereka itu sangat khawatir sekali tentang hal itu. Tetapi pada saat kita sampai di sana dan kita lihat sendiri dan itu tidak ada gitu ketakutan itu. Dan memang yang mereka rasakan ya sangat nyaman, enak, beribadah juga fokus. Kebetulan kita sampai sana itu sore. Nah malamnya kita sholat isya langsung di sana. Di Al-Aqsa-nya, Masya Allah. Dan sholat subuh juga banyak yang terharu, banyak yang nangis, Masya Allah, termasuk saya sendiri tuh Mbak ya. Masya Allah gitu, yang memang dari dulu pingin banget berangkat ke sana gitu. Ini tamu saya ya, pingin banget ke sana tapi adanya konflik itu jadi tertunda. Alhamdulillah pada bulan April ini mereka bisa berangkat dan itu mereka sangat bersyukur banget dan banyak banget yang nangis terharu di sana. Berarti ya momen-momen yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya dari lama gitu sekali. Ya. Dan alhamdulillah bisa tersalurkan melalui ceria, berangkat bersama ceria dan alhamdulillah juga mendapatkan kondisi yang aman dan nyaman di sana gitu ya. Iya. Nah, kalau sekarang Palestina nih Mas Muazzin, boleh dong di-spill sedikit aja untuk sobat ceria di rumah, kegiatan atau aktivitas apa aja sih yang bisa dilakukan di Palestina gitu. Nah, itu kita selama tur di sana tuh alhamdulillah pada saat hari pertama itu kita langsung melaksanakan sholat Isya berjamaah
di Masjidil Al-Aqsa. Kemudian kita juga sholat subuh berjamaah di sana di Masjidil Al-Aqsa. Pokoknya kebetulan memang hotel kita itu nggak jauh Mbak dari Komplek Al-Aqsa. Gitu. Itu cukup dekat, kita hanya jalan kaki aja di sana ya. Terus kemudian di esokan harinya kita juga mengunjungi beberapa makam Nabi di sana. Salah satunya di sana. Gitu ya? Iya, betul sekali. Salah satunya di sana kita ada makam Nabi Ibrahim. Alhamdulillah kita ada posisinya itu ada di Hebron ya. Jadi makam Nabi Ibrahim ini dijaga ketat oleh polisi Israel. Nah, pada saat kita mau ziarah ke sana itu memang kita ada sedikit kendala ya. Kita merasa agak sedikit terganggu aja ya dengan itu. Mungkin karena belum dibuka pintunya. Nah, kita selama 30 menit menunggu baru dibukakan. Nah, jadi gimana ya? Memprihatinkan itu kondisi Palestina di sana gitu. Padahal itu negara mereka ya, tapi dari keamanannya itu dikendalikan oleh Israel di sana. Untuk ekonomi juga saya kebetulan waktu itu oleh GATE itu diajak berbelanja, di mana GATE ini bicara, ayo kita dukung UMKM Palestina. Di mana kita mengunjungi salah satu toko yang memang di situ jadi pusatnya UMKM. Nah, jadi tujuan kita belanja di sana itu untuk membantu orang-orang Palestina dalam segi ekonominya gitu. Jadi kita belanja di sana. Setelah belanja kita baru ziarah ke makam Nabi Ibrahim gitu. Jadi ya, ayo orang-orang Indonesia gitu ya, kalau mampu ayo kita ke Palestina gitu, kita bantu orang-orang Palestina gitu. Nah, dari penjelasan Mas Muazzin ini sebenarnya sudah jelas banget ya untuk kita, untuk Sobat Ceria semua nih dimanapun berada, ini sebagai ajakan gitu ya, untuk ajakan untuk datang ke bumi Al-Aqsa gitu ya. Kita sama-sama gitu, kita bareng-bareng meramaikan bumi Palestina gitu ya Mas Muazzin ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk destinasi terakhir nih Mas Muazzin gitu ya, kita ada ke Jordan gitu ya. Nah, boleh dong lagi-lagi gitu ya, di-spill sedikit aja gitu untuk Sobat Ceria dimanapun berada. Di sana tuh kemana aja atau kegiatan itu ngapain aja sih gitu? Oke Mas Ri, di Jordan ini adalah negara terakhir yang kita kunjungi. Nah, di sini kita tuh ada ke Wadi Rum. Nah, Wadi Rum ini adalah salah satu lokasi yang memang mungkin bisa dikatakan planet Mars-nya yang ada di bumi. Di sini bisa experience dengan jeep safari-nya, melihat matahari tenggelam. Keren banget. Kita kebetulan di sana itu pas sunset-nya di sana, lihat matahari tenggelam, masya Allah. Pokoknya keren deh. Jadi dikit aja mas, biar nggak banyak yang, biar masih pada penasaran gitu. Oke, siap. Terus kemudian kita ke Gua Ashabul Kahfi, terus Laut Mati, dan kemudian terakhir ada kita ke Pohon Sahabi. Masya Allah, mungkin ini adalah salah satu destinasi yang ingin dikunjungi oleh umat Islam ya. Karena memang di sini adalah sejarahnya Nabi Muhammad di sini. Ini nggak perlu saya ceritakan lebih jauh ya, takut salah juga saya. Tapi memang intinya pohon ini adalah tempat bersandarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Itu yang saya juga tahu sedikit gitu ya. Mungkin juga Sobat Ceria di rumah juga ada yang tahu nih terkait pohon sahabi itu adalah salah satu sahabat Nabi yang masih ada sampai sekarang gitu ya. Jadi memang banyak orang yang pengen ke sana, umat muslim yang pengen ke sana gitu, dan mungkin juga salah satunya Sobat Ceria gitu ya. Betul. Yang sekarang lagi lihat pengen banget bisa ke sana gitu ya. Nah, kalau keadaan Mas Muazzin dan grup Ceria kemarin ke sana, pohonnya sedang rindang atau sedang hanya ranting aja nih Mas? Masya Allah, itu lagi cakep-cakepnya Mbak di sana. Kebetulan memang lagi nggak hujan juga, dan walaupun terik tapi cuacanya terasa dingin ya. Sejuk gitu ya. Sejuk banget. Dan kita juga gitu ya, alhamdulillah itu bisa masuk ke dalam, karena memang sekarang itu kan lagi dipagerin tuh Mbak. Tapi alhamdulillah sama penjaganya kita dibukakan pintu, kemudian kita juga bisa eksplor lebih jauh mengenai pohon tersebut ya. Ada beberapa tamu yang memang kayak bawa air disiramkan ke situ gitu. Jadi bisa melihat secara dekat secara gitu ya. Dekat, berdoa. Yang menikmati juga gitu. Oh, seperti ini rupanya gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Oke, last but not least nih ya Mas Muazzin, yang sebenarnya juga saya pengen tahu banget gitu ya, dan mungkin Sobat Ceria di rumah juga pengen tahu gitu. Dengan kondisi mengunjungi 3 negara yang berbeda-beda ini gitu ya, dari Mesir, Palestina sampai ke Jordan gitu ya. Medannya nih gitu, medannya tuh seperti apa gitu? Cocokkah untuk anak kecil, dan yang mungkin juga notabene tuh lebih banyak orang tua gitu. Nah, itu gimana tuh Mas Muazzin? Oke, menurut saya medannya sangat cocok ya. Baik dari anak kecil sampai usia lanjut juga
ada ya. Kemarin kebetulan kita memang ada orang yang pakai kursi roda di sana. Jadi kemana-mana pakai kursi roda. Tapi alhamdulillah relatif aman ya, baik untuk anak-anak maupun untuk usia lanjut ya. Terutama juga untuk di Jordan juga ini sangat aman ya, walaupun memang ada salah satu lokasi yaitu Petra ya, yang mengharuskan kita untuk jalan kaki. Tapi untuk usia lanjut juga kita ada namanya mobil golf ya. Jadi untuk usia lanjut bisa menggunakan mobil golf ya untuk mondar-mandir. Maksudnya untuk mengeksplor Petra ini gitu. Oke, baik. Jadi memang disediakan mobil golf bagi yang mungkin ada kesulitan gitu ya, atau tadi ada mungkin ada yang sakit atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya jalan pun juga bukan ide yang buruk gitu ya, dengan pemandangan yang secantik itu di Petra gitu ya. Jadi kita juga jalan juga sebenarnya lebih bagus karena memang sejarahnya itu guide akan diceritakan di situ. Guide sambil menjelaskan gitu ya. Jadi berjalan sambil dijelaskan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Muazzin untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Sobat Ceria dimanapun berada. Dan sekali lagi Mince mau ingetin gitu ya, kalau perjalanan ke 3 negara, Mesir, Palestina dan Jordan itu semuanya aman gitu ya. Jadi nggak perlu takut lagi gitu. Dan dari sekarang yuk rencanakan perjalanan kamu napak tilas ke bumi para nabi bersama Ceria Holiday. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.